Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Wirini Eka Putra SEMS, SEMSPCIKNR CSRS, selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan 2 dan teman-teman yang saya banggakan. Baik, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmatnya kita masih diberi kesehatan hingga hari ini. Bahwa pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Laporan Keuangan Fiskal Badan. Sebelum saya mempresentasikan materi ini, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Leonita Dharma Putri dengan NIM C1 C020033, Prodi Akuntansi kelas R012. Baiklah, langsung saja memasuki materinya, yaitu mengenai koreksi fiskal. Sebelum itu kita harus mengetahui nih, apa itu pengertian dari koreksi fiskal? Menurut para ahli, yaitu Supriyadi pada tahun 2014, mengartikan koreksi fiskal ini adalah sebagai proses penyesuaian laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan laba bersih yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kemudian mengenai tujuan koreksi fiskal. Koreksi fiskal ini sendiri adalah proses merevisi dan membaca kembali rancangan pajak yang telah diubah. Sebab beban pajak ini harus direkonsiliasi terlebih dahulu sebelum bisa dibayar. Nah, dengan begitu, diyakini tidak akan terjadi kesalahan perhitungan pajak setelah melakukan rekonsiliasi atau mengoreksi laporan tersebut. Jenis-jenis koreksi fiskal. Menurut Peraturan Perpajakan Undang-Undang Nomor 36, koreksi fiskal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama koreksi fiskal positif dan yang kedua adalah koreksi fiskal negatif. Koreksi positif ini biasanya disebabkan oleh biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari pajak, sebagaimana didefinisikan dalam pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Koreksi fiskal negatif ini mengurangi laba kena pajak atau mengurangi penghasilan terutang pajak. Sebab pendapatan ini melebihi pendapatan fiskal dan biaya komersial melebihi biaya fiskal. Selanjutnya mengenai rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal ini adalah salah satu metode untuk merekonsiliasi banyak ketidakkonsistenan antara laporan keuangan komersial yang dihasilkan sesuai dengan SAK dan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan sistem fiskal. Setiawan dan Musri pada tahun 2006 memberikan penjelasan yang lebih sederhana, yaitu rekonsiliasi fiskal ini adalah penyesuaian terhadap ketentuan berdasarkan pembukuan atau akuntansi komersial yang harus dikoreksi berdasarkan ketentuan perpajakan. Sedangkan tujuan dari rekonsiliasi fiskal ini ada 3. Yang pertama adalah memeriksa draft laporan keuangan. Yang kedua, meminimalisir terjadi kesalahan perhitungan pajak. Yang ketiga, meminimalisir adanya kesalahan itu. Rekonsiliasi fiskal ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah rekonsiliasi bergetap. Rekonsiliasi pada tetap ini terjadi karena transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau beban sesuai dengan standar keuangan. Rekonsiliasi selisih tetap atau rekonsiliasi beda tetap ini membedakan antara laba kena pajak dan laba akuntansi sebelum pajak yang timbul karena transaksi yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan dan tidak akan segera dihapuskan pada periode berikutnya. Kedua adalah rekonsiliasi beda waktu. Perbedaan waktu antara sistem akuntansi dan perpajakan ini menyebabkan terjadinya rekonsiliasi perbedaan waktu. Jadi, meskipun kegiatan akuntansi komersial dan perpajakan itu sama, tetapi terdapat perbedaan dalam waktu dan alokasi biayanya. Tahapan rekonsiliasi fiskal. Ada beberapa tahap untuk melakukan rekonsiliasi fiskal. Yang pertama adalah pelajari terlebih dahulu tentang penyesuaian fiskal yang diperlukan atau yang dibutuhkan. Yang kedua adalah identifikasi bagian penyesuaian untuk memperkirakan
dampaknya terhadap laba operasional kena pajak. Yang ketiga adalah melakukan koreksi fiskal positif dan negatif terhadap anggaran. Yang keempat adalah menyiapkan laporan keuangan fiskal untuk dikirimkan sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.